Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi kita hari ini bakal bahas tentang pengolahan makanan dari makanan setengah jadi. Nah, nanti makanan setengah jadi ini akan diolah menjadi makanan jadi. Sebelum kita mulai ke materi, coba kalian buka grup WhatsApp-nya, langsung isi Google Form-nya. Saya beri waktu 2 menit. Ya, kalau sudah, kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan Sigit. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, semoga kita mendapat keberkahan dari ilmu yang Bapak Adam berikan. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sigit sudah dipimpin doanya. Boleh langsung slide, geser gitu. Oke, jadi pengertian dari bahan setengah jadi ini adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Kenapa bahan setengah jadi ini melalui proses pengawetan? Karena bahan pangan setengah jadi ini mempunyai kualitas yang sangat bagus dalam rentan waktu. Karena produk-produk bahan setengah jadi ini memiliki proses-proses yang menjadikannya awet serta tahan lama. Contohnya banyak banget bahan pengolahan setengah jadi dari perikanan dan sektor peternakan. Kalau kalian biasanya sering di rumah tuh kayak ada sarden, ada sosis, ada bakso, ada nugget. Nah, itu merupakan bahan pangan setengah jadi. Yang bahan awalnya itu bisa jadi dari daging, dari ikan, maupun dari susu. Seperti itu. Lanjut. Nah, untuk memulai membuat bahan pangan setengah jadi, olahan setengah jadi, kita mempunyai tahap penyajian, yaitu ada 4. Jadi kalian kalau untuk melakukan sesuatu pasti mempunyai tahapan kan. Nah, yang pertama itu di bahan untuk mengolah bahan setengah jadi itu, yang pertama ada perencanaan. Jadi kita merencanakan dulu bagaimana nanti ke depannya, kemudian ada pembuatan. Nah, dari rencana itu kalian aplikasikan ke dalam pembuatan. Setelah bahannya jadi, setelah produknya jadi, bagaimana kita bisa memulai untuk mengemasnya, bahkan bisa menjadi sektor usaha. Kalian bisa menjualnya, atau kalian bisa untuk menyimpan di rumah. Nah, pengemasan ini nggak boleh disepelekan untuk bahan pangan olahan setengah jadi. Karena apa? Kalau misalnya kalian nutupnya kurang rapat, atau seal-sealnya, segelnya rusak, bahan olahan setengah jadi ini produknya akan basi atau spoil. Nah, enggak, jadi kayak sia-sia bahan pangan itu basi serta tidak bisa digunakan lagi. Nah, selanjutnya evaluasi bagaimana tentang rasa, tekstur, warna, dari bau, itu bagaimana nih untuk evaluasi keseluruhan dari produk yang telah kalian buat. Evaluasi ini bisa juga mencakup sebagai kayak berapa nih harga untuk membuat, waktu HPP untuk membuat produk ini. Lanjut Sigit. Nah, selanjutnya ini merupakan produk-produk bahan olahan jadi. Yang pertama ada bakso ikan sama dendeng cumi. Bakso ikan ini dibuat dari bahan dasarnya terigu dan daging ikan. Nah, ikannya ini bisa beragam. Kalian bisa menggunakan tuna, bisa menggunakan ikan bandeng, bisa menggunakan ikan dori, dalam macam-macam ikan. Nah, bakso ikan ini basicnya bisa dibuat hidangan seperti bakso kuah, tom yum, dan lain-lain.
kalian udah pada denger dendeng cumi belum? Karena menurut Bapak ini asing banget nih di kuping kalian tentang dendeng cumi. Sigit tahu nggak Sigit dendeng cumi? Saya belum tahu, Pak. Sigit? Iya. Jadi gini Git, dendeng cumi ini bisa dijadikan olahan setengah jadi. Basicnya sama seperti membuat dendeng daging. Hanya saja ini menggunakan cumi yang dikeringkan, kemudian digeprek atau ditekan. Metodenya ini menjadikannya dendeng cumi. Biasanya ini rasanya asin, memiliki rasa dasar yang asin. Seperti itu. Lanjut. Jalan belum, Dam? Belum Git, masih dibaso. Kok nggak jalan-jalan sih? Ada kakinya nggak jalan. Selanjutnya itu ada terasi udang dan ada tepung rumput laut. Kira-kira siapa nih yang bisa nebak terasi udang nih khas mana nih? Imas, tahu nggak Imas dari mana? Atau Sigit? Rizky? Dari Cirebon bukan, Pak? Cirebon, Pak. Iya bener, pinter-pinter banget nih anak-anak Bapak. Jadi terasi udang itu bahan dasarnya itu udang rebon. Nah kalian bisa dengar kayak udang rebon itu berasal dari, sebenarnya bukan di Cirebon doang, cuman hanya khas dari kota Cirebon itu terkenal dengan kotanya udang rebon. Nah olahan udang rebon ini bisa dibuat menjadi terasi udang. Nah terasi di Indonesia ini bisa banget jadi alternatif, bahkan bisa jadi bahan baku utama makanan-makanan di Indonesia. Sambal terasi, sayur asem pakai terasi. Jadi kayak terasi udang ini emang udah menjadi tradisi orang Indonesia saat mengkonsumsi makanan. Selanjutnya ada tepung rumput laut. Nah, tepung rumput laut ini berasal dari rumput laut yang dikeringkan dan kemudian ditumbuk hingga saripatinya itu diambil dan menjadi tepung rumput laut. Nah, biasanya menjadi olahan-olahan seperti kue atau bahkan bisa juga dijadikan seperti makanan-makanan lainnya. Lanjut. Nah, selanjutnya ada telur asin dan dendeng daging. Kalian udah pasti udah familiar banget ya dengan nama-nama ini. Telur asin ini berasal dari Brebes. Dendeng daging ini lebih identik dengan kota Sumatera Barat atau Provinsi Sumatera Barat, tepatnya Kota Padang. Nah, dua bahan ini sangat bervarian untuk dibuat menjadi olahan makanan jadi. Nah, telur asin ini bisa dimakan langsung atau bisa menjadi olahan juga. Sama halnya dengan dendeng daging. Dendeng daging ini banyak sekali varian makanan olahan jadinya seperti empal gentong, dendeng balado, dendeng batokok. Nah, ini banyak banget. Udah gitu mereka produk-produk ini sangat praktis dan mudah didapatkan. Untuk tingkat keawetannya dapat dikatakan lumayan awet karena mereka ini melalui proses-proses yang panjang. Dendeng daging ini sifatnya kering dan rentan untuk basinya itu sangat rendah. Lanjut Sigit. Adam. Selanjutnya ada olahan kornet. Ya, Adam, maaf Adam. Adam, kalau misalnya bahan bakunya terlalu banyak, di skip aja. Kita langsung ke terakhir aja karena sudah mau maghrib. Oh ya, ini udah. Yang teknik aja kita nanya. Selanjutnya ada teknik penyajian dan pengemasan. Jadi setelah kita membuat bahan-bahan yang tadi, bagaimana kita untuk mengemasnya dan menyajikannya. Yang pertama itu dari jenis-jenis bahan pengemasan ada. Yang pertama ada wadah utama dan wadah luar. Wadah pertama itu ada kaleng seperti untuk sarden, untuk kornet dan lain-lain.
Selanjutnya ada untuk wadah luar seperti kayu atau karton. Jadi misalnya kalian ingin berwirausaha, kaleng-kaleng tadi itu dikasih wadah lagi di luarnya seperti kardus atau kayu seperti telur agar tidak pecah. Lanjut. Nah, untuk penyajiannya ini dapat menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar rumah. Biasanya kalian kalau mau makan pasti menggunakan piring kan. Nah, ini yang disebut dengan penyajian. Dapat menggunakan piring atau dengan cara yang lebih tradisional, kita bisa menggunakan daun pisang, bisa menggunakan wadah rotan seperti dimsum. Lanjut, Sigit. Nah, sebelum Bapak kasih tugas ke kalian, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Coba Sigit deh nyimpulin deh, kayak Sigit ngantuk banget nih. Oke, bahwa pembelajaran hari ini bagaimana kita dapat mengolah bahan pangan dari daging-daging atau hewan dan ternak itu menjadi pangan setengah jadi, seperti ada dendeng cumi, terus telur asin, dan lain-lain. Dan dalam tahap pembuatan itu disajikan bisa melalui kaleng atau lebih aman lagi luarnya dikasih kardus atau kayu-kayu. Mungkin itu, Pak. Iya, bagus banget Sigit. Bapak cuma mau nambahin aja, ini bahan setengah jadi yang akan diolah menjadi bahan jadi. Oke, Sigit paham banget nih tentang pengemasan. Mungkin Sigit mau mulai berwirausaha gitu kan. Nanti bisa konsul sama Bapak ajarin. Nah, buat latihan nih, biar kayak nanti misalnya biar bisa kayak Sigit buat jualan, kalian minggu depan silakan membuat job sheet untuk olahan jadi dari bahan setengah jadi. Nggak usah yang membuat kalian keluar rumah. Kalian pasti semuanya punya telur di rumah. Nah, kalian itu bisa merebus telur, kemudian membuatnya menjadi olahan makanan jadi. Atau kalian bisa menggunakan bakso. Bakso kan tukang sayur banyak tuh. Atau kalian nitip aja sama ibu kalian kalau belanja, kalian bisa membelinya. Kalian bisa membuatnya di rumah. Seperti tadi Bapak sudah menjelaskan tentang membuat bakso balado dan job sheet-nya. Nah, kalian bisa tuh mengikuti alternatif dari Bapak tadi. Lanjut. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak berikan hari ini bisa kalian terima dan bisa kalian cerna, serta kalian amalkan materi-materi ini kepada masyarakat atau kepada keluarga kalian tentang materi hari ini. Jangan lupa dijaga kesehatannya, tetap di rumah saja dan selalu pakai masker. Jangan keluar-keluar ya. Oke, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.